Jadi berita ini pasti akan mempengaruhi harga koin akan turun drastis gitu ya. Oke, jadi sementara hindarin dulu Luna Classic. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Oke, pada video kali ini saya ingin sharing kepada Anda 4 koin yang dapat Anda incer dari bulan September ini untuk disimpan untuk beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, atau mungkin disimpan sampai dengan akhir tahun sebelum kita mulai menembus ke atas. Oke, kita akan mendapatkan big breakout pada awal tahun 2023. Oke, jadi ini 4 kripto yang sangat bagus sekali. Namun sebelum itu, saya ingin membahas tentang Terra Luna Classic. Oke, nah Terra Luna Classic kita lihat minggu lalu itu melakukan sebuah rally yang sangat besar, melakukan sebuah rally yang sangat bagus, sangat tinggi. Hal itu dikarenakan karena developer Terra Luna Classic itu melakukan yang namanya POS Layer 2, sehingga koin mereka itu bisa di staking. Dan oleh karena itu, itulah yang mengepus harga Luna Terra Classic itu naik tinggi, ya, naik tinggi sampai ada beberapa investor yang mulai kembali berinvest di perusahaannya Terra. Oke, dan kemudian juga kita dapat melihat juga bahwasanya koin Luna Terra Classic yang di staking itu juga jumlahnya fantastis, cukup fantastis minggu lalu. Dan mereka juga sudah memiliki uang karena sudah mendapatkan investor. Mereka juga sudah bisa buyback untuk burn coin Luna Classic, sehingga itulah yang juga membantu naiknya Terra Luna Classic pada minggu lalu. Namun baru kemarin tanggal 14 muncul berita dari Korea bahwasanya pihak berwenang atau pihak pemerintah dari Korea Selatan itu mengeluarkan surat perintah untuk Dukwon. Oke, karena Dukwon melalui penyelidikan mereka bersama dengan SEC dituduh bahwasanya mereka melakukan penggalangan dana gelap dan transaksi ilegal. Oke, dan sekarang Dukwon sedang dalam diincar sama polisi gitu ya. Mereka tuh masuk ke dalam DPO lah, kalau dalam bahasa sederhananya di kita di Indonesia, mereka masuk ke daftar pencarian orang. Mereka tuh mendapatkan surat perintah penangkapan, dan surat perintah penangkapan itu berlaku untuk 1 tahun, yang artinya bagaimanapun juga Dukwonnya harus ditangkap. Dan dengan berita terakhir, Dukwon berada di Singapura. Oke, Dukwon sekarang lagi berada di Singapura, dan Dukwon sendiri mengatakan bahwasannya dia tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Bahkan dia sendiri juga menampakkan bahwasannya dia juga kehilangan sejumlah besar kekayaannya pada keruntuhan Terra Luna Classic. Oke, nah namun tentunya kita nggak tahu apakah ini siapa yang benar, siapa yang salah. Namun yang pasti berita tersebut sangat berpengaruh terhadap jaringan Terra. Akibatnya pagi tadi Luna mengalami penurunan yang cukup besar. Penurunan yang cukup besar. Jadi di sini saya ingin sharing kepada Anda bahwasanya sementara kita hindarin dulu Luna Classic, karena memang sebenarnya minggu lalu itu sudah bagus. Mereka sudah mendapatkan sentimen positif, mereka sudah meningkatkan jaringan mereka ke layer 2 dan bisa staking. Investor juga sudah mulai berinvest ke mereka sehingga mereka bisa burn koin mereka. Namun kemarin mendapatkan sentimen negatif yang cukup besar karena ini menyangkut pendirinya Luna Terra Classic, yaitu Dukwon. Jadi berita ini pasti akan mempengaruhi harga koin akan turun drastis gitu ya. Oke, jadi sementara hindarin dulu Luna Classic. Oke, nah kita akan lanjut. Jadi kita akan bahas tentang 4 koin yang sangat bagus, yang berpotensi untuk Anda trading atau simpan beberapa minggu kemudian atau untuk beberapa bulan ke depan. Apalagi kalau Anda simpan untuk jangka panjang, karena saat ini kan lagi turun ya. Oke, nah jadi gini. 3 alasan untuk membeli Stargo Power Up Cable. Yang pertama, Stargo Power Up Cable support untuk penggunaan transfer daya fast charging, baik untuk produk iPhone maupun Android. Yang kedua, selain untuk charging,
Stargo Power Up Cable dapat digunakan untuk transfer data secara cepat. Dan yang ketiga, Stargo Power Up Cable dapat digunakan untuk semua device atau gadget dengan pilihan konektor dan material yang berkualitas. Jadi kamu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita akan mulai. Cryptocurrency adalah kelas aset yang telah tertanam di benak banyak growth investor, yaitu investor yang lagi berkembang. Jadi memang cryptocurrency ini merupakan sebuah kelas aset digital yang sangat menjanjikan. Dan kita bisa lihat bahwasanya pada tahun 2013 jika Anda membeli Bitcoin senilai 1000 US dollar dan pada saat itu harganya sekitar 13 US dollar, dan kemudian pada tahun 2021 ketika pasar bullish 2021 itu membawa Bitcoin ke harga level tertinggi yaitu 68.000. Anda bisa bayangkan 1000 US dollar Anda itu menjadi sekitar 5.230 US dollar. 5.230.000 US dollar. Itu merupakan sebuah investasi yang sangat fantastis yang tidak bisa Anda dapatkan baik di properti, baik di saham ataupun dimanapun. Oke, makanya kelas aset digital ini jadi memuncak sehingga menimbulkan antusias yang besar terhadap aset digital ini dan membawa aset digital ini melonjak pesat pada tahun 2021 hingga mencapai transaksi di atas 2 triliun US dollar. Namun, antusiasme terhadap kripto bahkan terhadap Bitcoin itu sendiri telah mereda karena sentimen bearish yang telah menyapu sektor ini hingga membawa kripto terutama Bitcoin dan koin-koin bagus lainnya itu mengalami penurunan lebih dari 60% dari harga tertinggi mereka pada tahun 2021. Apalagi koin-koin yang nggak jelas itu melebihi dari 60%. Oke, nah jadi meskipun terjadi beberapa rebound sejak jatuhnya harga Bitcoin dan kawan-kawan sejak tahun 2021, namun tren sampai saat ini masih sangat jelas adalah tren bearish. Oke, upaya The Fed untuk menjinakkan inflasi melalui kenaikan suku bunga telah memukul keras aset-aset seperti ini, terutama aset-aset beresiko seperti saham dan kripto. September ini kelihatan seperti awal yang baik untuk kripto karena kita dapat melihat bahwasannya minggu lalu kita mengalami kenaikan yang sangat baik. Namun kemarin kita melihat pembalikan tajam yang diikuti oleh angka indeks harga konsumen yaitu CPI. Dan minggu depan dengan adanya meeting The Fed untuk untuk informasi kenaikan suku bunga yaitu pada tanggal 22 September jam 1 pagi waktu Indonesia Barat, ada kemungkinan market akan terus merosot hingga pada meeting tersebut. Oke, jadi akan terus merosot pada bulan September. Namun sisi baiknya adalah kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa killer crypto dengan harga yang sangat murah saat ini, dan untuk kita mendapatkan cuan beberapa minggu hingga beberapa bulan ke depan. Oke, nah di sini saya ingin sharing kepada Anda 4 killer crypto yang layak untuk di trading atau di invest untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Yang pertama kita ada Bitcoin. Bitcoin dari sejak awal diciptakan itu untuk menggantikan uang fiat, terutama dalam hal bertransaksi tanpa melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga keuangan seperti bank. Oke, dan Bitcoin merupakan godfather yang merupakan barometer yang menjadi barometer untuk semua altcoin lainnya. Jadi di mana koin-koin lainnya kebanyakan mengikuti gerakan Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin naik, mereka ikut naik. Ketika Bitcoin turun, mereka ikut turun. Oke? Dan alasan kenapa Bitcoin menjadi pilihan pertama di pasar bearish ini untuk kita invest adalah seperti tadi awal kita jelaskan, jika kita membeli Bitcoin pada tahun 2013 hanya seharga 13 US dollar, maka pada tahun 2021 ketika pasar bullish di tahun 2021 $13 kita menjadi 68.000 US dollar, dan tentunya itu bukan mengalami kenaikan yang mulus. Oke, jadi memang selama perjalanan tahun 2013 hingga 2021 Bitcoin dan kripto lainnya itu mengalami crash yang besar seperti saat ini, juga mengalami crash yang besar saat ini, dan crash itu terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2018 di mana mereka juga mengalami penurunan hingga 68%. Namun setelah melalui 2 kali market crash besar itu, Bitcoin tetap mencapai harga tertingginya. Oke, jadi ketika Bitcoin telah melalui market crash pada tahun 2015, Bitcoin tetap mencetak harga tertinggi yang terbaru. Oke, kemudian juga pada tahun 2018 juga sama mengalami penaikan hingga tahun 2021 di 68.000 yang sebelum tidak mungkin. Oke, dan kami percaya bahwasanya
pada market crash saat ini juga Bitcoin juga akan keluar sebagai pemenang dan akan mencetak new ATH, new high price pada tahun 2024-2025. Oke, jadi ini alasan kenapa kita menjadikan Bitcoin sebagai pilihan pertama. Dan juga alasan kedua adalah Bitcoin itu supply-nya cuma 21 juta keping, 21 juta koin, jadi sangat terbatas. Oke, nah yang kedua kita ada Ethereum. Nah, Ethereum merupakan token terbesar kedua setelah setelah Bitcoin berdasarkan kapitalisasi market, dan Ethereum merupakan cryptocurrency yang mendorong banyak inovasi dan utilitas dunia nyata di sektor kripto. Oke, dari NFT hingga aplikasi terdesentralisasi yang berbasis smart contract dan juga metaverse. Dan Ethereum adalah jaringan penting untuk developer program. Dan merge Ethereum yang akan beralih dari proof of work yaitu mining ke proof of staking yang akan berlangsung minggu ini. Event ini kemungkinan akan menjadi katalis tunggal terbesar yang pernah ada di pasar kripto. Dan pastinya akan ada beberapa masalah yang muncul terutama untuk miner, karena dengan beralihnya Ethereum ke POS, maka Ethereum tidak bisa lagi di mining. Jadi yang bisa di mining itu cuma Ethereum klasik. Makanya kenapa Ethereum klasik itu kemarin mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Oke, namun sebagian besar investor dan pakar setuju bahwa merge atau penggabungan tersebut akan menjadi keuntungan bersih bagi jaringan yang akan meningkatkan kecepatan dan menekan biaya transaksi. Oke, yang selama ini menjadi masalah utama atau masalah terbesar bagi Ethereum dengan ekosistem pertumbuhan yang tinggi. Banyak juga yang mengatakan bahwa masalah-masalah yang ditimbulkan akan membuat banyak miner akan membuang Ethereum ke market. Oke, dan yang tentunya akan membuat harga Ethereum itu jatuh. Namun kami percaya itu hanyalah efek jangka pendek. Oke, dan setelah semuanya sudah beradaptasi dengan POS, dengan proof of stake, Ethereum akan kembali rally ke atas dengan membawa utilitas yang semakin jelas ke depannya. Oke, dan yang kemudian yang ketiga kita ada Solana. Jadi koin satu ini merupakan koin Ethereum killer. Jaringan Solana berjalan pada mekanisme proof of stake dan proof of history yang unik. Dengan menggunakan teknologi ini, Solana telah memperoleh keunggulan, kecepatan dan biaya yang sangat sulit untuk disaingin. Dan banyak pengembang top yang menggunakan jaringan Solana ketimbang Ethereum berdasarkan pengalaman pengguna akhir, ya, end user. Dengan pertumbuhan yang signifikan di DeFi dan NFT termasuk game, ada banyak hal yang disukai dari Solana ini di masa depan. Dan juga Coinbase Cloud diperluas untuk menyertakan node pengarsipan Solana, di mana pengembang sekarang ini dapat query node untuk mengetahui informasi apapun tentang blockchain dari mulai blockchain tersebut mulai dibentuk dengan cepat dan mudah. Oke, jadi memang Solana ini sangat bagus sekali. Memang Solana itu kita juga harus mempertimbangkan kenapa Solana ini tahun ini aja sudah beberapa kali terjadi penghackan dan shutdown. Tapi kita yakin dan percaya bahwasanya setiap pebisnis, setiap entrepreneur selalu mencari solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Dan saya yakin masalah itu pasti ada solusinya, dan mereka sudah pasti ada solusinya. Oke, dan yang keempat kita ada XTZ. Oke, nah bola bergulir untuk peningkatan protokol Tezos, XTZ dan Equisave menjadi pembuat backer perusahaan. Jadi selama 14 hari periode adopsi dari proses tata kelola Tezos, komunitas akan menentukan waktu terbaik untuk melakukan peningkatan, sementara pengembang diberi waktu untuk membuat perubahan apapun yang mereka perlukan pada coding mereka. Jadi upgrade Kathmandu menambahkan roll up optimis smart contract pada testnet, meningkatkan kemampuan keacakan, membuat testnet permanen untuk membuat hidup pengembang lebih mudah dan banyak lagi. Oke, jadi maker perusahaan baru Equisave mulai membuat tokenisasi properti di Tezos pada tahun 2020 dan sekarang diumumkan bahwa ia menjadi pembuat backer company ke 2022 di blockchain. Jadi memang 4 koin ini merupakan 4 koin yang sangat bagus sekali. Solana, XTZ, Ethereum itu memiliki utilitas di dunia nyata yang sangat bagus sekali, project berkualitas tinggi. Jadi memang sangat bagus jika Anda ingin trading atau ingin invest untuk beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian. Oke, jadi itu aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan saya repeat lagi, saya ingatkan kembali bahwasanya pada tanggal 22 September ada meeting Fed. Jadi ada kemungkinan bahwasanya pasar akan terus merosot selama bulan September ini. Oke, karena kita tahu sendiri bahwasanya The Fed akan terus menaikkan suku bunga karena sampai detik ini
inflasi belum terkendali. Karena hanya itulah cara satu-satunya the Fed menjinakkan inflasi ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.